Jadi selama ini saya pikir saya ini yatim piatu, ternyata orang tua saya masih hidup gitu. Terus yang merawat saya dari kecil, Pak Ridwan, Ibu Febri. Mereka siapa? Ridwan itu supirnya Kusum. Dulu waktu kamu kecil, ibu telah menitipkan kamu sama Kusum. Tapi Kusuma telah menitipkan kamu kepada supirnya karena dia mau menikah dengan Devi. Dia tidak mau ada masalah. Masuk di akal saya, Bu. Masuk. Tapi yang nggak masuk di akal saya hidup menderita, Bu. Ibu punya banyak uang. Ibu biarin anak ibu hidup susah seperti itu, Bu. Tidak, Saka. Saya juga menderita. Saya juga mencari kamu kemana-mana. Ibu jahat sama Saka. Ibu jahat sama Saka. Tapi ibu gak cari Saka. Ibu kira Saka hidupnya enak gitu, Bu. Saka menderita, Bu. Harusnya ibu cari Saka. Enggak, Saka. Itu enggak benar sama sekali. Ibu juga mencari kamu selama ini kemana-mana. Ibu juga menderita. Terus Gavin, Bante, Saka, saudara tiri gitu, Bu. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Dulu waktu ibu masih muda, ibu masih gadis, ibu sangat miskin dan ibu masih bodoh. Ketika ibu sudah punya kekuatan, ibu memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia untuk mencari anak ibu yang hilang. Terus Bahkan ibu sampai menyewa banyak informan. Ibu juga mencari tahu di mana Ridwan. Tapi ibu tidak menemukan kamu. Bahkan Coki. Sempat ibu kira kalau dia adalah anak ibu. Karena dia memegang leontin yang sama seperti milik ibu yang ibu titipkan sama kamu waktu kamu kecil. Ini Saka. Ini adalah leontin yang ibu berikan waktu kamu kecil. Waktu itu ibu titipkan kamu sama Bu Suma. Saka minta maaf. Saka tak sadar. Tak sadar kalau Bu Hira itu ada ibunya Saka. Kamu adalah anak ibu, nak.
Maafkan ibu karena ibu sudah meninggalkan kamu selama bertahun-tahun. Terima kasih kamu sudah memaafkan kesalahan terbesar ibu. Berarti Saka nggak sendiri kan? Enggak. Kamu punya ibu. Iya. Sebenarnya apa yang disembunyikan sama ibu? Dan kenapa Tante Niken dan juga Om Wijaya bisa menuduh ibu atas kematian Tante Devi? Sebenarnya apa hubungannya? Sally, Datek? Saka tuh kemana sih? Udah sore gini masih belum pulang juga. Kok pada Saka? Taruh di sini sih? Bukan dibawa masuk. Siapa aja deh oleh-oleh juga buat aku. Kok bisa ada ini ya di tasnya Saka? Apa jangan-jangan Saka emang sengaja ya beli ini buat calon anak aku? Hai, Hai, kamu ngapain di sini? aku lagi cari angin aja. Kamu sendiri ngapain di sini? Sama kayak kamu. Saya kesini juga lagi cari angin. Soalnya saya suntuk banget di rumah. Sepertinya Dante lagi ada masalah sekarang. Saya tahu kamu, Sal. Dari wajah kamu pasti lagi ada masalah. Sebenarnya lagi ada yang aku pikirin sih. Yang bikin mood aku cukup berantakan. Kalau boleh tahu, apa yang buat kamu kesal? Sebenarnya ini bukan masalah aku sih. Tapi karena masalah ini jadi aku harus ikut bertanggung jawab aja. Jadi bikin mood aku agak sedikit berantakan, jadi makanya aku jalan-jalan di taman kayak gini. Kali aja mood aku bisa balik lagi. Ya, sebenarnya saya juga lagi ada masalah, Sal. Cuma bedanya, saya itu nggak harus bertanggung jawab. Tapi saya itu penasaran banget soal itu. Aku masih boleh tahu nggak ya, kamu lagi ada masalah apa? Jujur pengen tahu sih, cuma agak nggak enak aja ngomongnya. Tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa, nggak usah. Boleh dong. Saya itu lagi bingung sebenarnya. Akhir-akhir ini, kenapa ibu saya itu perhatian banget sama Saka? Dan itu membuat saya kesal, Sal.
Saka nggak nyangka ibu bisa ngelewatin kehidupan ibu yang seperti itu. Itu berat pasti buat ibu. Saka kira hidup Saka yang berat. Tapi Saka sadar hidup ibu yang berat. Saka minta maaf. Tapi semua itu sudah terbayarkan. Karena anak yang selama ini ibu cari selama bertahun-tahun. Sudah ibu temukan. Saka seneng banget. Dan Saka sadar selama ini memang di hidup Saka itu memang ada yang kurang. Saka nggak tahu apa. Nah, sekarang Saka tahu. Ibu yang kurang di hidup Saka. Tapi dari semua yang udah kita obrolin, Bu, Saka ngerasa ini masih terlalu cepat buat Saka. Saka kaget banget, Bu. Kaget banget. Saka, kamu nggak perlu buru-buru, ya. Kamu pikirkan semua ucapan ibu ini dengan tenang. Kapanpun kamu butuh ibu akan selalu ada buat kamu.